mau tidur membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, matanya enggak merem-merem. Begitu khatib, ya ma'asyiral muslimin. Makanya obat tidur yang paling mustajab itu adalah khutbah Jumat. Lebih baik tidur Pak daripada ngomong. Wong orang Jumatan itu kan nyuwun sewu. 2 khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat duhur. Kalau khutbahnya ini pengganti 2 rakaat sholat duhur, Anda diam dan tidur itu juga pengganti 2 rakaat sholat duhur. Makanya kenapa walaupun ada anak rame, kita nggak boleh mengingatkan. Kon meneng wae, karena faman lahot fala Jumatalah. Nah, makanya saya itu nyuwun sewu Pak. Saya itu paling nggak mau khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu harus khusyuk. Orang khutbah Jumat tangannya begini-begini itu nggak boleh. Kalau pengajian ceramah tausiah mauidhah itu boleh. Kalau Jumatan kenapa pegang tongkat? Salah satu alasannya supaya tidak banyak gerak. Tidak banyak gerak. Kalau ceramah pengajian, mohon maaf, negur panitia wedangi telat boleh. Tapi kalau khutbah Jumat, kopi kundi nggak boleh. Nah, kalau langsung nih, saya itu nggak mau khutbah Jumat. Saya itu kan biasa guyon, padahal khutbah Jumat tidak boleh guyon. Saya khawatir kalau saya khutbah Jumat kegawan guyon. Tapi menariknya bukan itu. Selesai Jumatan bekerja. Makanya biasa Nabi Sulaiman itu selesai sholat, dia duduk di depan masjid, kemudian dia duduk bersama orang miskin. Dia mengatakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Saya orang miskin duduk dengan orang miskin. Orang miskinnya protes. Nabi Sulaiman, Anda itu raja. Kenapa Anda mengatakan miskin? Karena Nabi Sulaiman itu seperti didikan bapaknya Nabi Daud. Gak akan makan uang kerajaan. Nabi Sulaiman itu hanya makan dari jerih payahnya sendiri. Presiden Pak, pemimpin kerajaan, dia tidak mau makan uang kerajaan. Kalau mau makan dia jualan. Konon yang dijual oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu adalah anyaman dari bambu. Coba, presiden sampai nggak kuat makan kalau dia nggak bisa jualan. Saiki Pak, di tempat kita, lurah lo sugih. Apa mana jabatannya mundak 8 tahun. Di lurah teko ora iki. Oh ini Pak Lurah dari ya Allah. Pantesan nunggu khusyuk. Katanya modalnya sebalik. Oh dereng. Ya karena dereng itu diperpanjang 8 tahun. 8 tahun supaya modalnya balik. Mosok kelasnya Rukanto wani ngundang Gus Miftah Lurah ora. Yo larakon bayar yo gampang Pak Lurah. Bayar mawon damel BLT. Atau minimal SKTM, surat keterangan tidak mampu. Makanya saya itu sadar diri. Bagi saya sadar diri, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Hari ini banyak orang percaya diri tapi tidak sadar diri. Pemerintah nom-nom seru rabi itu sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Raine elek, yo serapopo le takdir. Sate wae tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Wah. Karena cewek hari ini yang dilihat bukan rai tapi rekening nih. Wireng kok kaya ngopo kok rekeningmu resik. Malah rono isine. Nah. Makanya kalau kamu senang sama cewek, kalau kamu nggak bisa memiliki ya gampang saja. Kamu katakan sama cewek, kamu itu seperti pelangi, bisa aku kagumi tapi tak bisa aku miliki. Iya. Ini kalau nangis, santai wae. Hujan deres dalane teles, tiwas nunggu bono ra bales. Iya. Jadi buktinya Rukanto. Rupane elek, bojone ayu. Iya, ada. Mergo wis takdiran delok raine tapi delok duwite. Nah, kemuliaan kita dia
bekerja supaya ekonominya mapan. Fit dunya idhar, jelas. Makanya saya itu mempola diri saya, Pak. Orang aku gaya itu boten, aku gaya di bawah enggak. Tapi ketika saat itu saya mikir begini, kenapa sih kok kiai-kiai NU itu kalah keren dibandingkan orang non NU? Saya tuh waktu itu matur sama Kiai Said, Pak Kiai. Kalau begini caranya, santri-santri itu nggak akan bangga ketika menjadi mubalek sebagai orang NU. Karena dianggap jadi mubalek NU itu nggak keren. Makanya kemudian saya mengambil pola, saya keluar dari zona nyaman. Rebutan ikan di kolam yang sama, jatuhnya apa kan? Hasud. Kalau sekedar hasud itu boleh, yang nggak boleh itu apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang menjadikan nggak bagus itu idza hasad. Memprovokasi orang lain untuk melakukan hasud yang sama itu nggak boleh. Aku jealous hasud karo Rukanto. Aku jealous karo Rukanto. Omahe tingkat lantai 4. Boleh. Yang nggak boleh itu memprovokasi orang sekampung untuk hasut kepada Rukanto supaya membenci Rukanto, itu nggak boleh. Kalau sekedar hasut boleh nih. Makanya saya bilang, kalau gue pengen bahagia rasanya tadi sugih. Tetaplah hura-hura walaupun kamu tidak kaya. Ingat, uang bisa dicari, tapi membuat sakit hati orang iri kapan lagi? Masuk. Oh saja jadi Rukanto ini ngundang aku rapin kok ke ceramahku kok mau pengen mana sih tangga-tanggane kok asli. Iki lah aku bisa ngundang Gus Miftah. Ora apa-apa. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Ekonomi ini harus mapan, Pak. Nah, syarat ekonomi mapan itu harus punya pekerjaan, harus punya bisnis. Saya itu bersyukurnya di mana? Sebelum orang banyak mengenal saya. Alhamdulillah, hidup saya sudah cukup, Pak. Jadi saat saya itu viral, jadwal saya sudah banyak, saya sudah punya bisnis. Sehingga ketika kemudian saya viral, gak akan ada orang mengatakan Miftah kayak sosugeh mergo viral. Salah. Sebelum viral, Pak, mobilku wis Fortuner. Saya sudah bisa bangun pondok, bangun masjid. Dan cara Allah itu keren, Bu. Bagaimana cara Allah membuat saya viral? 18 tahun saya pengajian di lokalisasi. Tahun 2016 saya waktu itu mikir, karena saya overweight, kelemon, berat badan saya 108 kilo. Saya waktu itu malu, saya gemuk. Akhirnya kemudian apa? Saya mencoba memantaskan diri. Saya baca bagaimana Kanjeng Nabi sehat. Kita itu kalau membaca Sirah Nabawi apa tentang fisiknya Kanjeng Nabi kita malu. Kanjeng Nabi itu usia 63 tahun, sehatnya raumum. Kanjeng Nabi itu sakit cuma 2 kali tok. Itu pun penyakitnya ringan. Jadi nggak mungkin Kanjeng Nabi kok stroke, nggak mungkin. Nabi kok diabetes, nggak mungkin. Mosok Nabi kok jantung koroner, nggak mungkin. Diberitakan dalam sebuah riwayat Kanjeng Nabi stroke, nggak mungkin. Rukanto tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Stroke belanja, nggak seimbang. Tapi kalau orang Demak mungkin beda. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya tidak punya uang mata murah. Stroke itu penyakit yang disebabkan karena senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong dicontohkan, Mas. Nabi Muhammad itu 2 kali tok, Pak. Padahal usianya 63 tahun. Sakitnya cuma 2 kali, Pak. Itu pun sakitnya hanya puskesmas. Pusing, keselio, masuk angin. Nggak lebih dari itu. Paling mau pilek, meriang dede, sudah. Nggak sakit lagi. Jadi Nabi hanya 23 tahun. Usia 40 sampai 63. Tapi kan Anda tahu, Nabi itu menjadi pedagang justru 25 tahun. Artinya apa? Nabi itu lebih lama menjadi pebisnisnya dibandingkan menjadi Nabi dan Rasulnya. Nabi bekerja kepada juragan perempuan kaya namanya Siti Khadijah.
Perusahaan Siti Khadijah itu perusahaan nyuwun sewu, kaya pengiriman itu, ekspedisi, pengiriman barang. Juragane Siti Khadijah, direktur utamanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sejak umur belasan tahun. Makanya umur 25 tahun Kanjeng Nabi sudah kaya. Jadi mohon maaf kalau orang mengatakan kalau tidak sama dengan Nabi itu bid'ah, berarti dirimu umur 25 tahun masih miskin, itu berarti bid'ah tur mesake. Kalau apa-apa harus sama dengan Kanjeng Nabi. Karena 25 tahun Kanjeng Nabi sudah kaya raya. Buktinya apa? Ketika menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta 50 juta, berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa Pak? 1 miliar. Kaya Pak. Saat itu loh Pak. Lak bansel iki kudu padha karo Kanjeng Nabi. Mas kawinnya 20 ekor unta. Saya yakin jomblo sak modare gitu. Oleh rokok yang ngenteni ngepam pengajian kok. Santai sering tak rokok santai wae. Nek iki rokok akeh gitu. Orang kantor juga dengan rokok. Nah. Maka kemudian dalam tataran itu Pak Lurah, dengan pemimpin itu idealnya ya kaya dulu baru jadi pemimpin. Itu untuk mengurangi fitnah. Contoh di Indonesia. Di Indonesia itu masalah terbesarnya adalah korupsi. Kalau kita paham masalah terbesar itu korupsi, berarti apa? Wani maju sebagai pemimpin itu harusnya dia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Wes sugih. Makanya pemimpin itu yang paling bagus adalah sudah kaya baru jadi pemimpin. Itu lebih bagus daripada jadi pemimpin baru kaya. Lurah nyalon lurah wes sugih, enggak akan jadi fitnah. Tapi sebelum jadi lurah kere kok ngerti mobilnya anyar, mesti muntah dana desa cah iki umpamane. Tapi kalau dilihat dari penampilannya insya Allah Pak Lurah niki istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau saya cita-citanya Fatimah, istri 4 satu rumah. Iya. Moga-moga bojo kurang nonton ya Allah, amin. Laki-laki itu istrinya 4, itu Superman Pak Lurah. Istrinya 3, Powerman. Istrinya 2, Gentleman. Istrinya 1, Cemen. Ibu-ibu Demak milih suaminya Superman, Powerman, Gentleman atau Cemen? Cemen. Baru kantor sing duwe duit, getak karo witani. Dadak ada. Kok kowe aku iki luwe parah. Saya sebenarnya nggak takut sama istri, cuman istri saya lebih berani, itu saja Pak. Serap apa lah. Kita hargai perempuan. Kita hargai perempuan. Karena perempuan itu sifatnya seperti cermin. Kalau sudah pecah, nggak mungkin utuh kembali. Makanya perempuan itu karakternya kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Nah, ciri-cirinya jilbabnya putih. Witanti itu aman, tapi nanti jilbabnya ireng insya Allah. Luwe parah. Nah, dalam riwayat yang lain, Pak, bagaimana kemudian kita dicontohkan pemimpin-pemimpin agama itu harus kaya. Contoh, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik itu Pak, punya kuda 100. Konon, kalau mau berangkat ngaji, milih mau naik kuda yang mana itu sampai 1 jam. Ayo. Bukan kok kemudian Imam Malik itu bermewah-mewahan, salah. Kita itu mendapatkan pemahaman yang salah terkait zuhud. Saya itu protes. Salah satu saat saya menghadiri khutbah Jumat di daerah miskin di Yogyakarta, daerah kumuh miskin.
Khotibnya itu dengan gagahnya mengatakan demikian. Hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita memiliki sifat zuhud. Apa itu zuhud? Tarkut dunya li ajril akhirah, meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Lah kula batin, wong kere-kere malah diajak meninggalkan dunia, mengejar akhirat. Rampung Jumatan ora bakal nyambut gawe, malah wong turu. Orang nyambut gawe, Pak, pemahaman zuhud yang salah. Diperparah lagi di masjid-masjidnya orang NU yang sebenarnya banyak kawasan miskin. Ujiannya nopo jan? Rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Yo cilaka tenan, Pak. Ngundang pengajian kiai wis murah dinyang, Pak. Lha ora apa-apa. Padahal nyuwun sewu, doa yang dibaca oleh Imam Abil Hasan As-Sadili, tokoh Sadiliyah, pendiri Sadiliyah, tokoh sufi tapi kaya raya. Siapa bilang orang tasawuf itu nggak boleh kaya? Indonesia itu rata-rata kiai NU Sadiliyah, Pak. Tapi salahnya kiai kita itu satu, mencontoh As-Sadili dalam bidang tasawufnya, tapi tidak mencontoh dalam hal kekayaannya. As-Sadili, tak kandani. Dia itu pernah beli kuda yang gubernur Mesir nggak kuat beli, saking mahalnya. Dibeli sama As-Sadili, limited edition. Makanya saya dibilang, Gus, kamu bilang api-api berarti tidak zuhud. Saya ngomong ngono lak mergo cangkeme hasud. Aku tuku mobil duit-duitku dewe. Satu saat nyuwun saya, selendang yang dipakai oleh As-Sadili itu nyuwun saya, mahal, Pak. Sutra. Dikritik sama santrinya, Pak Kiai, Anda itu tokoh tasawuf, kenapa bajumu mahal? Berarti Anda tidak zuhud. Apa jawaban As-Sadili? Saya yang punya nggak pernah mikir. Lah kamu yang nggak punya kok malah mikir. Berarti yang nggak zuhud siapa? Dapurmu. Sama dengan problem kita, Bapak Ibu. Kita itu nggak punya, kadang-kadang melu mikir, kok tanggone beli Alphard. Kita itu mikir, kayak Alphard regane piro, bensine piro, engko pajeke entek piro. Wis wong ora duwe kok melu mikir. Wong ya teko. Ya melu guyu. Bajune yo ijo. Vokalnya hijau deh. Gitu vokalnya. Lemune ya Allah. Sawah weteng kabeh to yu. Si As-Sadili ngendikan apa? Kenapa saya menggunakan baju yang mahal, kata dia. Libasi yakul, seolah-olah pakaianku berkata, inni ghaniyun, aku kaya. Fala tarhamuni, kamu jangan kasihani saya. Tapi kalau pakaian saya jelek, kata As-Sadili, libasi yakul, pakaianku berkata, inni fakirun, aku kere. Farhamuni, tolong kasihani saya. Saya dulu itu nggak pernah gagas babakan pakaian, Pak. Sampai satu saat saya pengajian bersama teman-teman artis dan selebritis. Saya menggunakan pakaian biasa-biasa saja, nyandang yang biasa-biasa saja. Teman-teman ini banyak sama sekali nggak memperhatikan saya. Dia ini kere. Kok jangankan diperhatikan, Bu, dirungoke saja tidak, didengarkan saja tidak. Maka sejak saat itu saya bersumpah, kalau Miftah yang dihinakan saya tidak masalah. Tapi kalau gara-gara pakaian dan atribut yang saya gunakan, Islam dan dakwah dihinakan, saya nggak terima. Saya nggak boleh kalah menarik penampilan saya dibandingkan mereka. Loh, Gus, jenenganlah karo artis, makanya likuli makom, walikuli makom. Posisi Miftah kalau ngaji di Jakarta bersama para artis tentunya beda dengan Mbah Mudin yang ngaji di Demak. Lah Mbah Mudine desa napa niku? Mulyarejo Mlengkok, ya sarunge nglinting, ngambune klembak menyang.
sandale swalo, tasnya ono tulisane konferensi cabang Nahdlatul Ulama. Loh, enggak masalah. Coba sing ngaji Gus Miftah ning karangan para artis dan selebritis. Makanya nyuwun saya Bu, kalau jenengan kok mersani saya umpamane kok Gus Miftah barangnya larang-larang. Saya hanya pengen menunjukkan, nyuwun saya Bu, jangan sampai hanya gara-gara atribut yang kita gunakan, akhirnya yang kita gunakan Islam dan dakwah dihinakan. Makanya bagi saya orang Islam bukan kok boleh kaya, harus kaya. Wong doanya fi dunya hasanah. Wajib. Dene ora sugih urusane Gusti Allah, tapi duwe niat. Nah, bagaimana jenengan bisa tindak haji kaya si Rukanto? Sesuk mulai ngaji celukane Haruk. Haji Rukanto. Karo Hawit Hajah Witanti. Langsung nang pasar nang ini sinten kula Hajah Witanti. Aja lho ya. Jadi saya tanya sama guru saya, boleh nggak seseorang itu menggunakan gelar haji setelah pulang haji? Boleh, untuk memproteksi diri dari kemaksiatan. Kalau enggak usah. Umpamane awakmu Rukanto jalan-jalan sama saya nih Sembir, lokalisasi Pabilan gitu, Sembir gitu. Ono cewek ayu, kowe dibajuli, Rukanto, jawaban sorry, saya haji, itu boleh? Oh, nggak level, ada levelnya Alexis matamu. Jadi waktu dari cewek, sorry, aku haji, itu wajib, supaya nggak dibajuli. Oh, aku rawakmu melaku nih bioskop, delok filmnya umpamane Dewi Persik, ono filmnya Dewi Persik, saya nonton. Saya jawab, Ruk, kita tuh haji, nggak pantas nonton film seksi kayak Dewi Persik. Kok ini kita mirsani wae, umpamane. Fantashiru fil ard, kerja. Mila urutane ini lagi balik. Kamu punya pekerjaan, punya sumber usaha, ekonomimu mapan. Kalau ekonominya mapan, perjuangannya lancar. Kalau perjuangannya lancar, istiqomah. Kalau istiqomah, matinya husnul khotimah. Kalau husnul khotimah, masuk jannah surga. Maksud kula ngeten Bu. Saya kok tidak pamer panjenengan boten, memancing optimisme panjenengan. Kalau Rukanto bisa, saya juga bisa. Makanya saya sering bilang, kalau Anda itu melihat orang sukses, jangan lihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Rukanto sugih dari lahir apa sugih setelah bekerja? Gitu, rupamu kaya traktor. Orang sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Dan gak ada yang instan Bu. Proses itu panjang. Makanya kenapa saya bilang Bu, kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Makanya kalau saya disuruh milih, Gus Miftah milih olahraga lari apa jalan? Saya jawab, saya milih olahraga jalan. Saya milih olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Iya. Nomor loro, ayatnya sing kula aturke telu. Nomor 1, bar salat ben nambut gawe. Jadi fangtasyiru fil ardi wa btaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nyambut gawe. Kemudian yang kedua nopo? Iki soalnya telu niki kaitannya kali ibadah kabeh. Kalau setelah Jumatan disuruh bekerja. Setelah selesai poso, apa perintah Allah? Walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sing nomor loro, kalau selesai puasa, walitukabirullah takbiro.
Gak ada satu peristiwa besar kecuali dimulai dengan takbir. Contoh, sholat, takbir. Jihad, takbir. Tapi hebatnya orang berpuasa, selesai puasa, takbirnya gak hanya sekali, Pak. Tapi ping piro? Sholat id kalau ping piro? Kok kali-kali gitu? Ping pitu. Gak ada satu peristiwa besar kecuali dimulai dengan takbir. Jihad, takbir. Tapi saya minta satu ya, takbir itu jangan dijual murah. Sholat itu takbir, mahal. Jihad itu takbir, mahal. Sekarang Ramadan untuk rumah makan kok takbir gitu. Dulu 10 November para kiai itu nyuwun sewu. Saking babakan Ciwaringan itu nyuwun sewu. Untuk membakar semangat para pejuang, takbir londo pateni. Sekarang rumah makan bulan Ramadan buka takbir. Lalu rumah makan itu bukan takbir tapi traktir. Lama-lama orang itu takut Pak mendengar kalimat takbir karena intonasinya itu menakutkan. Takbir. Coba kalau saya intonasinya dibuat menyenangkan, delok wong ayu, Allahu Akbar. Loh, sekarang podo-podo kalimatnya intonasi ini beda, maknanya beda napa mboten? Beda. Jenengan kita puji matamu lho Dik lesu. Tapi lah bilang matamu Dik, paling bojone matamu juga. Hanya beda intonasi. Selesai Ramadan itu, selesai puasa kita diminta takbir itu karena dua hal. Yang pertama, ala mahadakum. Milo ayatilah walituk milul iddata walitukabirullah ala mahadakum wala'allakum tashkuru. Kenapa kita diminta takbir, diperintah takbir oleh Allah? Yang pertama, ala mahadakum. Karena bulan Ramadan Allah banyak beri hidayah, banyak beri petunjuk. Maka bulan Ramadan banyak orang yang kembali dekat dengan Allah. Karena memang tujuan puasa itu untuk menjadikan orang itu baik. Makanya bulan Ramadan itu mohon maaf, undang-undangi lah ora iso api-api banget, minimal ojo elek-elek banget. Maka perkara yang boleh dilakukan di luar bulan Ramadan, begitu masuk bulan Ramadan gak boleh untuk dilakukan. Contoh, kita dimaki oleh orang, balas maki itu boleh apa enggak? Boleh, namanya kisos. Wih, dilaki matamu, mau jawab matamu juga itu boleh. Tapi bulan Ramadan kita disuruh jawab ini imun, sorry saya baru berpuasa. Sorry ye. Kita dipukul sama orang, balas pukul boleh gak? Boleh. Asalkan pukulannya sama, tempat yang dipukul sama, bantere podo. Ya nggak boleh gitu di kampung kowe balas gajul pirah itu. Tapi bulan Ramadan pas poso Pak, kita nggak boleh Pak dipukul pok, disuruh jawab ini imun, sorry ye, saya baru berpuasa. Balasnya kapan? Baru buka. Oh, masa bulan Ramadan ono takon gini, Bah, boleh nggak siang hari bulan puasa kita berkumur-kumur menggunakan kuah bakso? Nah, cocoknya gila. Akhirnya saya jawab, hendaknya di siang hari bulan Ramadan ketika berpuasa tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Ya Allah. Alamahadakum. Allah banyak berhidayah. Makanya kenapa kemudian kita diminta takbir? Kuwi iki Ramadan wis apik lho. Takbir itu mengingatkan kita supaya tidak kembali bermaksiat. Makanya kenapa kemudian dikatakan laisa la'id liman labisal jadid fa inna mala'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah lebaran itu mereka yang bajunya baru tapi yang imannya baru. Padahal kita itu kalau lebaran biasanya tidak mikir iman baru tapi mikir baju baru.
Apalagi wong wedok karepe jilbabnya baru, emasnya baru, eroknya baru. Maka banyak suami akhir Ramadan nggak berani pulang ke rumah, modusnya etikaf di masjid. Padahal bukan pengen dekat dengan Allah, mergo kepikiran renukok ke baju baru. Maka bagi para suami, istri itu bajunya baru boleh, roknya baru boleh, emasnya baru boleh. Bagi suami yang penting istrinya baru. Dipikir panganan, nganti ruka-rukan terupane kaya kupat. Loro, nomor 3. Di jam 12 sih. Ora urun trigis. Ora urun trigis. Oh, urun melek ya wis. Wis ora apa-apa, ibadahmu yang ngrungokke tok wis paham. Aku lah orang pengajian turu, aku nggak berani buka, Pak. Karena wali itu kadang-kadang aneh-aneh. Ono wali sing pedagang, bisa jadi dodol es kayak wali iso. Ono wali sing tani, ono wali lah pengajian turu. Ah, mila ana wong turu aja buka, jangan-jangan kuwi wali. Loh, ono Pak wali itu gaweane turu tok iku ya wonten. Wali gaweane jalan-jalan itu ya wonten. Pokoke wali ning Gusti itu bentuknya macam-macam. Halo, contohnya wali kok turu. Ayo Kanjeng Sunan Kalijaga sebelum jadi wali ngomong. Turu njogo tongkat. Mila aku sak nggon nggawa tongkat men kaya Kanjeng Sunan Kalijaga, minimal jogo kali lah. Ya diulo, iki lah dadi ular ra iso, nek ngepro ndasmu iso iki. Saya nggak seneng ya ketika Demak banjir kemudian makamnya Kanjeng Wali melu banjir. Kita kemudian bersuudzon, wah mau Demak kakek maksiat, nggak boleh begitu, nggak boleh. Kayak seolah-olah kita itu malah jadi Gusti Allah, tidak mau badan, nggak boleh. Makanya salah satu hadis dari Imam Malik dikatakan begini, la tangduru fi dunubin nas ka'annakum arbabun. Janganlah kamu melihat dosa manusia seolah-olah kamu Tuhan. Sepelopong orang usah dikeke karo klenik karo macam-macam. Yus awake dhewe introspeksi mawon. Jangan kemudian wong Demak saiki tekan maksiat yo tak kandhani. Endi gede sumure kuwi mesti gede pecerene. Mila nyuwun sewu biyen ngarep alun-alun niki yo nggonan ora kepenak. Kula niku rada ngerti Demak soalé napa? Lak diurut dari bawah sampai atas. Mbah kula nomor 17 niku kajenenge Kanjeng Raden Kanjeng Raden Patah. Dadi lan dikonser kan niku. Kula niku lak kali Demak niku napa kok rada duwe perhatian lebih. Karena mbah kula niku tibane mengkin, salah satu mbah kula niku tibane teng Kanjeng Raden Patah. Nah, kula niku urut nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Lak diurut saka ngisor, nggih, lak diurut saka ngisor. Miftah duwe bapak Muhammad Muradi. Muhammad Muradi duwe bapak Muhammad Boniran. Muhammad Boniran duwe bapak Muhammad Usman. Duwe bapak Kiai Jalal Iman Karyonawi Madarum Muhammad Ilyas Muhammad Besari nomor 9. Makame teng Ponorogo. Muhammad Besari itu di bapak namanya Anom Besari, makame teng Caruban. Anom Besari itu di bapak namanya Abdullah Mursad, makame teng Kediri. Abdullah Mursad di bapak namanya Raden Demang, di bapak namanya Pangeran Demang, di bapak namanya Panembahan Praworo, di bapak namanya Susuhunan Wirasmoro, di bapak namanya Sultan Trenggono, di bapak namanya Raden Patah, di bapak namanya Prabu Brawijaya. Jadi nyuwun saya, elek-elek ini putune Raden Patah, bro. Ada gitu. Mila wingi nyuwun saya, begitu Demak banjir, orang banyak seudon kali wong Demak, kula nggih ra setuju. Ora setuju. Bahwa kita perlu introspeksi, hasibu qabla an tuhasabu. Niku harus Pak Lurah iki introspeksi. Ki wingi banjir, iki ana dana BLT sing kudewe umpamane Pak Lurah umpamane. Saya itu memberi karena hati saya tergerak, bukan karena cangkem yang celutak. Iya.
Kudune ngene lho, Ger. Lah ana kaya Gus Miftah iki bagi-bagi. Kowe ndonga, ya Allah muga-muga kula saged kaya Gus Miftah. Ora kok malah aku durung entuk. Kowe salah wase kere. Karena saya punya prinsip, kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu bagi. Ketok sugih ditumpuk dhewe kuwi kere. Ketok kere tapi seneng dum-dum kuwi sugih. Niku mawon. Maka dulu guru saya mengatakan begini, kamu jangan pernah ngiri kecuali dengan dua orang. Satu, orang yang banyak ilmu dan menghabiskan waktunya untuk mengajar. Dua, orang yang banyak harta dan menghabiskan uangnya untuk sedekah. Itu baru ngiri. Lah jenengan dadi wong sugih diireni gampang. Kalau ada orang ngiri, rukantok nganan. Lah padha-padha ngiri tabrakan to. Makanya kayak Witanti ini boleh menggunakan cincin emas, gelang emas, tapi ya koncone tonggone kiri ya disumbang ngono wit. Ana wong kiri malah pripun kabare Bu? Nah, jowit. Loh, wong kaya itu Pak memberi saja itu nggak boleh sombong. Undang-undangnya orang kaya memberi itu harus biti binafsin, full senyum. Nyumbang mereka itu nggak boleh Pak. Makanya nyuwun saya ana ayat yang bunyinya apa? Janganlah kamu ikuti sedekahmu bil manni wal adha. Dieling-eling dan kemudian diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Enggak boleh. Lah, orang kaya itu memberi saja harus tersenyum. Lah, orang miskin menerima juga harus full senyum. Sing paling cilaka kere merengutan. Ya Allah. Ayo umpamane aku nyumbang subur, umpamane itu yang harus berterima kasih itu subur apa Gus Miftah? Gus Miftah. Sumbangane Gus Miftah ke subur menyelamatkan dunianya subur, dongane subur menyelamatkan akhiratnya Gus Miftah. Maka orang kaya itu sedekah dengan hartanya, orang miskin kaya subur bersedekah dengan doanya. Kowe ndongake aku, Bur. Loh, cangkem iki iso ndonga dhewe jelek dongake. Pak tak kandhani. Ada yang bertanya begini, Gus, kalau orang miskin itu doanya mandi mustajab, kenapa tidak mendoakan dirinya sendiri? Ora iso, Kang, ora iso. Contohnya apa? Ulo. Ulo itu punya upas, punya bisa. Tapi bisanya ulo, upase ulo, kuwi mandi lagi nyembur wong liya. Nyembur pitik, pitike mati. Nggih nyembur wedhus, wedhuse mati. Nggih nyembur subur, subure mati. Tapi ora ana ula kuwi mati mergo keleken upase dhewe. Kayak ngopo ulane mati? Keleken upas lah modar ora ana. Lah, wong miskin iku nyuwun sewu doanya itu mustajab kalau untuk mendoakan orang lain. Makanya nyuwun sewu. Orang kaya itu diala berkahi mergo bondone, orang miskin diala berkahi mergo dongane. Itu yang disebut dengan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Kaya menolong dengan hartanya, miskin menolong dengan doanya. Makanya apa buane ayate khud min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim. Karena mendapatkan doa dari orang miskin. Milon jenengan sing sugih kaya rukanto sregepo sedekahe, jenengan sing kere kaya subur sregepo dongane. Sing paling celaka wis kere kaya subur ora tau donga. Bur. Kira apa 200.000. 300 ya, Mas. Nah, orang menungso tanpa syukur kaya rupamu. Loh, katanya kalau bersyukur ditambah. Makanya saya bersyukur punya istri supaya apa? Kamu bersyukur gak punya istri? Ayo mendar tambah Kulai kadang-kadang merungokke dungane Mbah Mudin itu gak tegel, Pak. Contoh, sing lanang mati. Mbah Mudin dungane apa? Wa abdilhu daron khairon min dari wa zaujatan khairon min zaujati. Kula minyak biyen ngeten. Kula sing wedok krungu lak ya medeni. Ya Allah, gantikanlah rumah baginya yang lebih bagus daripada rumah di dunia. Gantikanlah baginya istri yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Kula wong wedok ngerti arti ini protes. Terus esuk iki si Rukanto mati.
Umpamane kan dungane mesti ngono, wa zaujan khairum min zauji. Kok iso-isone ndongake muga-muga rukanto ning kono oleh bojo sing luwih apik tinimbang bojone sing ning donya. Kowe berarti selama ini dianggap bojo sing elek kita kandhane. Mila lah Mbah Mudin kan donga rungono tenan kowe. Padha sama orang pulang haji kan bahasa haji lagi. Kau Jabal Rahmah. Sing lanang ndonga. Dek, saya mau doa, tolong kamu aminkan. Sing lanang ngerti bahasa Arab, yang perempuan nggak tahu bahasa Arab. Doanya apa? Allahumma zidni zaujatan. Saya minta jawab, amin. Allahumma zidni zaujatan, amin. Allahumma zidni zaujatan, amin. Mulih ning Demak sing lanang rabi meneh. Sing wedok protes, Pak, ngopo kowe rabi meneh lho? Kan ibu mbiyen setuju. Bukti apa? Jamane Jabal Rahmat bapak ndonga apa? Allahumma zidni zaujatan. Duh Gusti, mugi panjenengan nambah saya istri baru. Witanti jawab apa? Amin. Besok iki saiki ndonga rungono tenan lho. Soale iki rupa-rupa codot iki ya. Sing nomor 3, ayat soal haji. Nah, begitu haji itu rampung atau persoalan haji, kan ayatnya perintahnya walillahi ala nasi hijul bait man istata'a ilaihi sabila. Sing makan kaji yang mampu. Begitu melaksanakan haji, apa perintah Allah dalam Al-Quran? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Berangkatnya kalian haji ini mohon maaf, jangan sampai salah niat. Betul-betul lillah, krono Allah. Makanya gak ada istilah orang berangkat haji ngejar gelar haji rawono. Berarti aku ki oke banget wong tiap tahun aku haji. Miftah. Bukan untuk itu. Tapi dalam rangka apa coba haji ini bukan? Lillah. Makanya kalau lillah, coba betapa kerennya. Ini untuk bedanya umroh karo haji. Saya sering bilang, umroh karo haji ini bedanya apa? Kalau orang haji itu pasti umroh. Kalau orang umroh belum tentu haji. Kalau umroh tidak haji. Kalau haji pasti umroh. Waduh, kalau wudhu itu mesti raut, tapi raut belum mesti wudhu. Karena orang haji itu lillah, makanya kemudian disampaikan apa? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Tapi jenengan sing romangkat haji ke santai mawon. Kalau masuk surga itu urus haji, masaknya sing kere. Makanya kemudian pilihan masuk surga itu caranya banyak. Haji mabrur surga. Kere sabar surga. Sing wedok nyuwun sing lanang duwe bojo galak sabar surga. Wong wedok duwe bojo lanang kere sabar surga. Jadi pilihane surga niku kathah. Arepe mendapatkan surga mergo haji bisa. Mendapatkan surga mergo bojo galak bisa. Mendapatkan surga mergo bojo kere bisa. Mila wong lanang lah bojone galak jenengan santai mawon. Kula aturi. Wong lanang duwe bojo manut berpotensi menjadi raja. Wong lanang duwe bojo galak berpotensi menjadi wali. Lah bojomu kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, raja wali. Saya jujur, bojomu galak apa manut? Manut? Raja, manut kok. Raja singa. Jadi jenengan harus cilik hati. Wah, tak berarti orang haji mabrur surga. Lah kula sing kere pripun? Kere sabar niku nggih surga. Duwe bojo galak jenengan sabar yo surga. Kok mengawai dewe? Umar pendekar, wong kafir wedi, iblis jin setan wedi. Kalau bojone ya wedi. Makanya nyuwun sama panjenengan duwe bojo galak itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat menjadi wali seperti Umar. Amin. Atau kemungkinan kedua, min alamatil setruk. Apa mana saya wong ngaji umroh roh. Itu nggak harus bisa bahasa Arab. Wong Arab itu pintar bahasa Indonesia. Saya kemarin belanja pas umroh, malah iso wong Arab itu masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ngerti Pak. Padahal dia belum pernah ke Indonesia. Tapi yang lucu meneh ono wong Demak mangkat kaji ra ngerti bahasa Arab blas. Mau berangkat ke Masjidil Haram, orang ngerti cara bahasa Arab.
mau bengok-bengok, Masjidil Haram, Masjidil Haram. Lah wong Arab krungu diterangke nganggo bahasa Arab gak ngerti, akhirnya nganggo bahasa Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Lurus, lurus. Delala wong Demak ngeyel belok kiri, langsung dibungkir orang Arab. Hei, wala dolin. Nih lho, nak cara Al-Qur'an model ngoten iki namine napa? Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrah. Beragama itu kudu nyenengke. Mila kok haji kudu nyenengke. Digawe santai mawon. Kaya wukuf. Pelajarannya begini loh Mas Rukanto. Rukun haji itu nggak ada yang nggak ada yang qauli. Semuanya fi'il. Jadi wong haji niku meneng tok mawon sah. Oh, begitu tawaf. Meneng tok sah. Sing penting wis niat tawaf. Ora kudu maca dulu. Jenengan wukuf di padang Arafah. Begitu khutbah Arafah sampai menjelang asar, meneng tok ora ndonga sah. Sah. Jadi aja dibayangke sing mboten-mboten. Saya pernah ketemu bapak-bapak dari desa. Gowo koper gede teng Arafah, isine napa? Kertas titipan donga. Dadi wong sak kampung niku nitip doa semuanya. Diwaca siji-siji, padahal kan waktunya nggak panjang, nggak selesai. Saya tanya, Mbak niki napa? Ini Kiai titipan doa dari orang sekampung. Terus dengan baca satu-satu, enggak, ini kan amanah. Rampung? Tidak, ya nggak rampung, Mbak. Terus gimana solusinya? Gampang. Kopernya dibuka, tangan kamu diangkat. Ya Allah, ini di dalam koper orang sekampung nitip doa, tolong dibaca sendiri. Amin. Koper maksudnya Gusti Allah iso maca ada iki wae. Maksud saya apa ini perlu saya sampaikan? Kenapa rukun haji semuanya fi'li, nggak ada yang qauli, semuanya perbuatan, nggak ada yang perkataan? Allah itu melihat perbuatan seseorang, tidak hanya cangkeman. Nggak hanya omongan. Loh, Pak Lurah lebih baik bertindak daripada banyak janji. Dilakoni rasa kakean ngomong. Allah itu lebih mengutamakan perbuatan seseorang daripada hanya perkataan seseorang. Makanya pulang haji besok, perbuatan Witanti sama Rukanto harus lebih nyata. Jenengan bisa diarani mabrur kalau nambah sedekahnya. Pulang haji lebih nyoh. Rumah tawid lebih dermawan, lebih banyak membantu. Witanti lebih taat dengan suami. Coba pahalanya orang tawaf saja, satu saja. Manja ahadal bait, barang siapa mendatangi rumah ini. Yang dimaksud apa? Baitullah Masjidil Haram. Fatofa usbu'an, kemudian tawaf 7 kali, 7 putaran. Summa sholla rakataini fi maqami Ibrahim, kemudian sholat di dekat makam Ibrahim. Summa syariba ma' Zamzam, kemudian minum air Zamzam. Apa yang kamu dapatkan? Ruh kharajat dunubahu kal yaumi waladat Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi aja kaget, lak sesuk Rukanto mulai haji, raine imut-imut. Witanti amit-amit. Karena dosanya entek lho. Habis. Abu, Jumatan sekali di Masjidil Haram. Padha karo Jumatan yang Masjid Demak ping 100.000. Makanya nggak usah kaget kalau besok Rukanto pulang haji malah nggak pernah Jumatan. Tabungannya masih banyak. Saya itu ceritanya satu, Pak. Kulo ngefans banget sama Mbah Maimun. Saya itu pengen setiap tahun berangkat haji seperti Mbah Maimun. Delalah caranya itu ada saja. Saya haji pertama, mohon maaf, kanugrahan, makan. Haji kedua sama, ketiga keempat sama. Dan seterusnya, haji tahun ini, Pak. Panglima TNI bilang sama saya begini, Gus, kalau mau haji itu saya ada visa.
Padahal jenengan tahu ya Mbak, cari visa itu susahnya kayak apa? Visa kok belum bisa berangkat kalau nggak bayar travel. Saya kemarin umroh ketemu teman dari Kalimantan, Gus, saya besok mau nyalon gubernur. Kok tolong saya didoakan Gus. Mau nggak Gus minta temani saya haji? Tahun kemarin sama, saya memberangkatkan bapak ibu mertua saya, bapak ibu kandung saya, sama istri saya. Saya belum bisa bayar. Raffi Ahmad telepon saya, Gus, Rans Entertain mau berangkat haji, mau nggak Gus minta jadi pembimbingnya? Delala, visa saya keluar, visanya Raffi orang metu. Akhirnya aku mangkat kaji dibayari Raffi, Raffi sing bayari orang mangkat. Itu namanya haji panggilan. Nggak menjamin bu orang itu punya uang bisa berangkat haji, betul? Makanya bahasa saya apa? Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Kalau Allah sudah memampukan, delalah yono. Caranya itu ada saja. Sopo ngerti bocah YouTube, ngerti monetas merobot, memang kaji nih. Namanya hayub, hasil YouTube. Pak Subur, hasub. Bisnismu apa lu? Apa pedagang? Pesanku siji, tonggo-tonggomu kabeh didongake. Muga-muga ndang iso mangkat. Kowe duwe cita-cita, Rob. Saya tidak mau berangkat sendiri. Saya niat mudah-mudahan saya pulang haji, saya bisa mengumrohkan tetangga-tetangga saya. Dongo dhisik. Kula niku sakniki cita-citane siji. Lah kula ngumrohke wong wis biasa, mengajikan wong wis biasa. Saya sekarang punya cita-cita, mbuh nalar apa ora saya lakoni. Saya pengen membangun masjid setiap tahun satu. Ini sudah saya mulai di Lampung. Diamin ke mau. Saya bilang sama ibu bapak ibu saya, Bu, doakan saya. Saya punya cita-cita baru. Apa nih? Saya pengen setiap tahun bangun masjid satu. Niki saya mulai bangun masjid di Lampung. Saya yakin mampu. Karena bagi saya, mohon maaf, ida sodaqul asmu wa hasan. Ada tempat jamaah yapi kok orang duwe masjid wis duwe tanah tak bangun. Tahun 2024 satu, 2025 mun kula rancang satu. Jadi kalau sekarang umur saya 43 tahun, kok sesuk umurku 70 tahun, berarti aku duwe masjid minimal 17. Bukan kok Gus minta kaya mboten. Saya punya keberanian gitu saja. Jenengan ya sakit bu. Cuman masalahnya kita itu satu, mindset kita itu kere. Contohnya ada orang memberi, nggak berdoa supaya bisa memberi, kok pulau dereng Gus. Contohnya rakyat cah ini mau. Bor, kandane lho. Sing kaos pink lho, cak lanang kaos pink lah. Aku zizik. Niki terakhir kalau ada jumone Imam Abil Hasan Asadili sing dadeke Imam Abil Hasan Asadili kaya dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Sepidah malih. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Dibaca 3 kali setiap selesai sholat. Rabbana, duh Gusti Allah, wasik, semoga engkau meluaskan arzaqana, rezeki kami ya Allah. Wala tahjubna biha an ukhrana, tapi jangan sampai gara-gara luasnya rezekiku di dunia ya Allah menutupi jatah akhiratku ya Allah. Iku wong maca. Kula dereng ngapal Gus, besok tonton BTV. Aku wis kesel. Surah urun tambah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi
Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma yassir lana ya Allah ziyarat al-Makkah wal Madinah bibarakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al hajjana hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lam tabur ya alim ma fis sudur akhrijna ya Allah akhrijna ya Allah akhrijna ya Allah minadh dhulumati ila nur rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin Mas Rukanto dan Mbak Witanti matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.